Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kekuatan untuk terus memperbaiki diri. Terkhusus pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana kita meneladani sifat daripada Rasul kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah terdapat di dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi yang mengharapkan ridha Allah dan ganjaran di hari kemudian, dan dia banyak menyebut asma Allah. Di sini sudah dijelaskan bahwa akhlaknya Kanjeng Nabi, akhlaknya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Quran, akhlak yang dimana dibentuk, diterpa dan kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala langsung melalui malaikat Jibril alaihi salam. Hadirin kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Sesungguhnya teladan yang baik itu merupakan bentuk yang sempurna yang Allah berikan kepada baginda besar untuk kita sebagai umatnya meneladani. Ada sifat yang memang wajib diketahui oleh umat Islam untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Yang pertama, sifat jujurnya Kanjeng Nabi. Kita tahu beliau orang yang jujur, oleh karena itu kita harus bersikap jujur sebagaimana Kanjeng Nabi menyikapi segala sesuatunya dengan jujur, tidak pernah berbohong dan tidak mau berkata yang bukan yang hak. Kemudian tabligh, beliau menyampaikan apa? Menyampaikan sesuatu yang baik, menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan hal-hal yang memang senantiasa itu menjadi perbuatan baik dan menjadikan contoh yang baik. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya amanah. Beliau orang yang amanah, yang menjaga amanah yang Allah berikan untuk disampaikan, dijaga amanah tersebut dengan baik sehingga beliau dipercaya. Beliau sehingga dipercaya oleh Siti Khadijah untuk menjualkan dagangnya, yang kemudian Siti Khadijah menjadi istri pertama beliau. Di samping amanah, yang terakhir sifat beliau adalah fatonah, cerdas. Kecerdasan di sini lebih kepada bukan hanya kecerdasan secara IQ, tapi juga kecerdasan secara spiritual dan emosional. Yang sebagaimana sifat Kanjeng Nabi yang sudah kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum, yang artinya terjaga dari perbuatan dosa. Dalam ayat lain dari Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu wahai umat Islam, serta sangat menginginkan kebaikan untuk kamu semua, lagi amat tinggi belas kasih sayang serta penyayang terhadap sesama muslim. Kita tahu bahwa Kanjeng Nabi di samping sebagai uswah hasanah, sebagai contoh yang baik untuk umatnya, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk orang yang
berkasih sayang terhadap umatnya. Sampai ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin diambil nyawanya oleh malaikat Israel, yang diingat oleh kanjeng Nabi adalah ummati, 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 umatku, umatku, dan umatku. Ini menandakan bahwa Rasul tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Rasul tidak pernah memikirkan keluarganya sendiri. Rasul tidak pernah memikirkan sahabat-sahabatnya sendiri. Rasul memikirkan umatnya, umatnya, umatnya. Artinya lebih besar Rasul memikirkan orang-orang yang nanti pada saat Rasul sudah tidak ada, tapi beliau masih terus mencintai kanjeng Nabi. Akhlak yang baik kanjeng Nabi, kita semua semoga bisa meneladaninya dengan baik. Karena apa? Karena sesungguhnya akhlak yang kanjeng Nabi ajarkan itu adalah yang apa Allah ajarkan kepada kita semua. Oleh karena itu, kanjeng Nabi dengan cintanya, dengan rasa kasih dan sayangnya, sehingga ketika mau dicabut nyawanya ingat kepada umatnya. Sungguh alangkah nistanya kalau kita sebagai umatnya tidak meneladani bagaimana sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh bagaimana kanjeng Nabi ketika itu ingat bertransaksi dengan malaikat Israel dan malaikat Jibril. Ya malaikat Israel, apa jaminan Allah kepada? Kemudian pada saat itu setelah dipastikan bahwa yang namanya umatnya kanjeng Nabi masuk surga, barulah malaikat Israel kemudian mencabut dengan halus nyawa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mau dicabut, malaikat mencabut ruhnya kanjeng Nabi. Kemudian kanjeng Nabi berkata, "Ya Israel, inikah sakitnya sakaratul maut?" Kemudian malaikat Israel berkata kepada kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ini adalah cabutan yang paling halus yang saya pernah lakukan." Lalu setelah itu Nabi memohon setengah sakitnya sakaratul maut ditimpahkan kepada kanjeng Nabi. Agar apa? Agar setengahnya yang dirasakan oleh umat-umatnya kanjeng Nabi adalah hanya setengah dari sakitnya sakaratul maut. Hadirin rahimakumullah, itulah namanya akhlakul karimah kanjeng Nabi kepada Tuhannya, sampai ingat kepada umatnya, bukan hanya kepada keluarganya, bukan hanya kepada sahabat-sahabatnya, apalagi anak dan istrinya saja tidak, tapi yang beliau utamakan adalah umatnya. Setelah ada jaminan bahwa kullu ummati yadkhulul jannah, bahwa yang namanya umatnya kanjeng Nabi semuanya masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasul? Yang tidak mau adalah orang-orang yang senantiasa bermaksiat dan tidak mau menuruti apa yang disyariatkan atau apa yang menjadi tauladan dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kanjeng Nabi sedemikian sempurnanya adalah contoh bagi kita agar kita senantiasa meniru bagaimana kelembutan kanjeng Nabi, bagaimana akhlaknya kanjeng Nabi, bagaimana jujurnya kanjeng Nabi, bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara minumnya, bagaimana cara bertingkah lakunya, bergaulnya, muamalahnya, dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu contoh, menjadi salah satu miniatur terbaik yang Allah berikan untuk kita, agar kita senantiasa mencontoh, meniru akhlaknya kanjeng Nabi pada kehidupan sehari-hari. Sebagai pemuda, harusnya kita memenuhi diri kita dengan ilmu, memenuhi diri kita dengan akhlak-akhlak yang kita nanti bisa berempati kepada yang lain. Sebagai pemuda, kita harus mengisi spiritual kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bukan hanya baik tapi banyak. Karena apa? Kesiapan pemuda untuk senantiasa selalu meneruskan perjuangan-perjuangan dari orang-orang salafus sholihin terdahulu kita. Ini menjadi penting karena apa? Saya yakin, seyakin-yakinnya tonggak perjuangan Islam dan perjuangan negara ini ada di sekalian semua. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi saya menghimbau kita semua untuk bersama-sama mari mengikuti jejaknya akhlak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua menjadi yang benar-benar menjadi muslim yang sejati, yang beriman, yang tidak hanya menjadi orang muslim
kemudian menjadi mukmin dan menjadi orang yang muhsin. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kita semua rahmat dan hidayah dan kekuatan agar kita semua bisa melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dan kita berdoa semoga kita semua diberikan umur panjang, bisa menyelesaikan puasa ini dengan baik. Kita juga bisa bertemu dengan Idul Fitri dan kembali menjadi manusia yang fitri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.